Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan harian keluarga, Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 April 2023. Kita diajak lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Dengan sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Betapa berhargalah kehidupan kami sebagai umat ciptaan Allah, ketika hari demi hari kami terus dianugerahkan pemulihan, hari demi hari kami boleh menerima berkat-berkat, hari demi hari kami boleh diberikan kesempatan untuk berkarya di dunia ini. Dan dalam kesempatan yang indah, di pagi yang indah ini, kami rindu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah melalui firman yang akan kami baca, serta renungkan sebentar, menjadi sarana Allah dalam memberikan kami motivasi semangat diri, dalam melakukan setiap pelayanan dan pekerjaan kami, dalam bergaul. Terima kasih banyak, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 20 ayat 14 tertulis demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Puji syukur kepada Maha Besar kita Tuhan, Allah yang terus memberikan kita hari baru, sehingga pagi hari ini kita boleh bangun dan menikmati hari yang indah, yang boleh dianugerahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita telah membaca bersama bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 20, terlebih khusus pada ayatnya yang keempat tadi. Memang pada ayat yang keempat ini merupakan rangkaian rentetan bacaan dalam minggu berjalan ini. Dan pada hari ini untuk renungan harian keluarga, kita akan merenungkan bersama bagian ayat yang keempat ini. Seperti yang telah kita dengarkan pada renungan-renungan sebelum ini, dari ayatnya yang sebelum-sebelumnya, perihal ada salah seorang perempuan dengan nama Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus Kristus. Ternyata di sana dia mendapati mayat Yesus sudah tidak ada, sehingga ada ungkapan kesedihan, ungkapan seperti tangisan. Memang menurut penelitian pula, perempuan ternyata memiliki intensitas yang lebih sering dalam hal menangis daripada laki-laki. Ketika manusia baru lahir dalam bentuk bayi, memang tangisan itu tak melihat gender mau perempuan ataupun laki-laki, karena tangisan ketika masih bayi itu bersifat universal. Tetapi ternyata ketika manusia itu mulai bertumbuh, mulai ada perubahan hormon, mulai adanya perubahan-perubahan dalam diri secara psikis maupun fisiknya, maka pun perihal menangis ini terjadi perubahan. Salah satunya yaitu ternyata menurut penelitian, perempuan lebih sering menangis daripada laki-laki. Maka mungkin di antara para penonton pendengar sekalian pernah mendapati atau merasakan ternyata memang benar perempuan itu lebih gampang terpacu emosinya, lebih gampang untuk mengungkapkan emosi terlebih khusus ketika mereka merasa sedih hati. Maria Magdalena yang adalah seorang perempuan pun mengungkapkan rasa kepedihan, kesakitan hatinya melalui tangisan. Bagaimana tidak? Ketika ada hal pertama di mana Yesus Kristus, orang yang telah menolong dia, yang memberikan dia mujizat kesembuhan, meninggal, wafat di kayu salib. Lalu ketika dia menjumpai kubur makam dari Yesus, kepedihan itu bertambah. Ketika dia dapati ternyata Yesus Kristus tak ada lagi di makamnya. Sehingga kepedihan itulah yang tertanam
di dalam diri Maria Magdalena. Sehingga apa? Pada ayat yang keempat yang telah kita baca bersama tadi. Ternyata Yesus ada di sekitar dia. Yesus sudah bangkit. Tetapi ternyata dia tidak menyadari itu. Mengapa dia tak menyadari itu? Karena kesedihan, karena kegundahan, kepedihan hati yang mendalam. Sehingga dia tak dapat melihat karya agung yang mulia yang ada di sekitarnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan dan kisah Maria Magdalena ini pun menjadi refleksi bersama kita bahwa sesungguhnya bila mana kita menyadari seluruh kehidupan kita itu ada dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Tetapi tak kadang kita ketika diperhadapkan dengan kondisi gumul keluarga, gumul pekerjaan, hidup bergaul yang memacu emosi, memacu perubahan, kepedihan, kesakitan dalam diri, akhirnya kita lebih terfokus kepada hal yang demikian. Sehingga sesungguhnya ada pengharapan-pengharapan di sekitar kita, tapi kita tak dapat melihat itu. Saya mau mengajak kita sekalian agar supaya tak hanya memandang satu arah saja, tetapi kita dapat melihat sekeliling kita. Ada begitu banyak anugerah yang telah Allah persiapkan, bahkan telah kita rasakan sampai hari ini. Salah satu contohnya, kita masih diberikan lagi kesempatan untuk menghirup udara, menerima nafas kehidupan. Kita boleh bangun dengan segar di pagi hari ini. Kita masih boleh diberikan kesempatan berkumpul dengan keluarga kita. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang boleh Allah sediakan kepada kita. Memang benar, dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus Yesus, tak mudah, tak senang-senang saja. Ada hal-hal yang datang dalam kehidupan yang hendak menguji diri kita, yang hendak mendewasakan iman kita. Baik itu dalam setiap gumul-gumul permasalahan keluarga, sakit penyakit yang dialami, kesulitan dalam ekonomi. Tetapi biarlah kita dapat melihat hal-hal yang luar biasa, yang sementara dirancangkan dalam kehidupan kita. Karena melalui kemenangan kebangkitan Kristus Yesus merupakan pengharapan yang besar yang boleh dianugerahkan kepada kita, orang yang beriman ini. Mari kita pandang tujuan hidup kita. Tak hanya berfokus kepada masalah, pergumulan kehidupan. Tetapi dengan penuh pengharapan berserah kepada Tuhan dan melihat sekitar kita. Ada jalan keluar dari setiap hal-hal yang teralami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Roh Kudus Allah senantiasa terus memampukan kita ketika kita hendak dituntun olehnya dalam upaya untuk melanjutkan kehidupan berkarya di dunia pemberian Tuhan ini. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk satu dalam doa kita berdoa. Hanya kepadamu saja Allah yang terus memelihara kehidupan kami ketika kami boleh lagi menerima hari yang indah ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh lagi disapa melalui firman Tuhan. Karya keselamatan, kebangkitan yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman, tak hanya dirasakan oleh mereka yang menyaksikan pengorbananmu secara langsung. Tetapi ternyata karya-karya Allah dalam kehidupan kami boleh terus kami rasakan sampai saat ini. Tetapi sadarlah kami dalam kehidupan kami sebagai manusia biasa ini. Kami tak jarang, tak mampu melihatnya. Kami hanya fokus dengan pergumulan, kesakitan, kepedihan, kegundahan hati ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyak hal-hal yang mendukakan hati ini. Sehingga rancangan Allah dalam kehidupan kami yang ternyata ada di sekitar kami sulit untuk melihatnya. Sehingga semakin dalam kami
terpaku dalam kepedihan itu. Kami tak mampu melihat anugerah Allah. Dalam kesempatan yang indah ini kami hendak memohon kepadamu. Biarlah Engkau dapat membukakan hati, pikiran, dan sehingga melalui tindakan kami boleh mencerminkan orang-orang yang penuh pengharapan. Kami ternyata boleh keluar dari setiap kepedihan, kesakitan, gumul saat ini yang kami alami dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, dalam pekerjaan maupun pelayanan kami. Memang benar, dalam menunjukkan iman percaya kepada Kristus Yesus tak mudah. Tetapi kami percaya dan yakin, kami terlalu yakin atas setiap pertolongan kemampuan yang berasal dari Roh Kudus saja. Sehingga biarlah ya Allah, ketika kami hendak menjalani hari-hari kehidupan pemberian-Mu di dunia ini, kami boleh terus berpengharapan, melihat rancangan Allah yang luas, yang sementara dibentuk di depan kami. Kami tak hanya menuju kepada satu arah untuk melihat setiap jalan keluar dari permasalahan kami, tetapi kami melihat sekeliling kami. Ternyata anugerah-anugerah yang luar biasa teralami dalam kehidupan kami di saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak atas karya kasih sempurna yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ini kami dalam seru sembahyang, ungkapan syukur, dan permohonan yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan harian keluarga dalam channel Jemaat Gemim Bukit Muryati Kalabaru. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 April 2023. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muryati Kalabaru, mengucapkan selamat bersuka cita atas anugerah kelimpahan usia, baik secara pribadi maupun keluarga. Biarlah sukacita ini pun boleh terpancar dalam kehidupan pribadi maupun keluarga ketika melakukan setiap tugas aktivitas di hari lepas hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share setiap konten yang ada di channel Jemaat Gemim Bukit Muryati Kalabaru. Terima kasih banyak kepada para pendengar dan penonton setia yang selalu mendukung program-program, konten-konten dari channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muryati Kalabaru. Terima kasih telah membantu kami. Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati kita sekalian. Shalom.